pujian penyembahan kita pada sore hari ini. Shalom, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Ya. Kabarnya bagaimana? Baik, luar biasa. Diberkati Tuhan. Amin. Boleh angkat tangan siapa yang diberkati oleh Tuhan? Iya, berkat Tuhan tidak hanya secara materi Bapak Ibu, tapi berkat kesehatan pun itu menjadi bagian hidup kita. Amin. Melihat anak cucu kita, melihat anak-anak kita tersenyum, mereka sehat, itu pun berkat bagi kita semuanya. Baik, sore hari ini kita akan bersama-sama, kita akan belajar firman Tuhan tentang dari dalam gereja untuk dibawa keluar. Pada sore hari ini seringkali kita berkata bahwa gereja atau banyak pengertian di dalam kehidupan kita masing-masing. Yang orang percaya katakan bahwa gereja ini hanya dalam bentuk gedung. Ya, saat ini kita berada di dalam gedung gereja, betul Bapak Ibu? Sekarang kita ada dalam gedung gereja. Tapi firman Tuhan sore hari ini mengingatkan kita semua bahwa gereja yang sebenarnya adalah Bapak Ibu dan saya. Kalau kita melihat gereja saat ini ya Pak Kalis tadi pagi sampaikan ada lighting yang ada background hitam, ada permainan musik, ada semua yang disiapkan. Tapi sore hari ini untuk kita semuanya, kita bagaimana kita akan menjadi gereja yang benar-benar diri kita ini gereja untuk diri kita bawa keluar untuk lingkungan di sekitar kita. Gereja tidak hanya dipanggil untuk kita berkumpul di dalam saja Bapak Ibu. Tetapi gereja ini, gereja yang sehat, kita harus berani keluar atau kita ini harus berani berdampak keluar. Yang setuju katakan amin. Bayangkan Bapak Ibu, di tengah-tengah kita ini ada lampu. Saya lupa tadi Pak sore ini membawa lilin, sebenarnya ada ilustrasi yang saya mau pakai. Bapak Ibu mungkin ada lilin, ya lilin, kita pegang lilin. Kemudian lilin ini kita nyalakan di dalam gereja. Dia berfungsi atau tidak? Tidak. Karena apa? Lilin kita bakar, ada cahayanya, terus kita pakai di ruangan ini. Dia tidak akan ada fungsinya. Tetapi kalau kita bawa lilin, kita bakar, lalu kita taruh di tempat yang gelap, dia akan berfungsi. Begitu juga di tengah-tengah kita. Kalau kita menjadi gereja Tuhan, kita adalah gereja, jangan kita hanya mau berani untuk berdampak di dalam gereja saja. Beranilah engkau keluar. Karena apa? Di luar sana Bapak Ibu banyak orang-orang yang butuh kasihnya Tuhan. Kita akan membaca dalam 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Kita akan baca bersama-sama di terjemahan BIMK. Ya, Bapak Ibu bisa baca semua ya? Ya. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mereka sendiri dapat melihat bahwa saudara merupakan surat yang ditulis Kristus yang dikirim melalui kami. Surat itu ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh Allah yang hidup, bukan juga di atas batu, melainkan pada hati manusia. Yang setuju katakan amin. Di ayat ini dikatakan dengan jelas sekali bahwa penulis kehidupan kita yaitu Yesus. Yesus sendiri yang akan menulis apa yang akan dia tuliskan dalam kehidupan kita. Dan kita ini ada digambarkan seperti
hati kita digambarkan seperti apa? Kertas. Dikatakan bahwa Kristus adalah penulis. Artinya Bapak Ibu, Kristus sedang menuliskan sifat-sifat Allah dalam kehidupan kita. Di ini dikatakan juga bahwa ada tinta. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi Roh Allah yang hidup. Kalau kita melihat tinta kena air, dia bisa pudar. Tetapi firman Tuhan sore hari ini mengingatkan bagi kita bahwa hidup kita ini bukan ditulis dengan tinta Bapak Ibu, tetapi dengan Roh Allah yang hidup. Artinya engkau sedang mengalami perubahan karakter dalam hidupmu agar apa? Perubahan itu atau karakter itu tidak akan memudar. Tetapi ketika engkau mengalami ibadah yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, engkau mengalami perubahan karakter, engkau mengalami perubahan hidup, dan hasilnya akan permanen. Yang sudah katakan amin. Bukan dipoles dari luar, tetapi benar-benar itu dari dalam hidup kita yang diubahkan oleh Tuhan. Kemudian, tadi sempat saya katakan, hati kita ini kertas Bapak Ibu. Ditulis bukan di atas loh batu. Batu bersifat keras. Tetapi orang yang mengalami perubahan karakter, tetapi orang yang mengalami perubahan dalam hidupnya, ketika Tuhan bentuk, ketika dia ibadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, saya yakin tidak akan ada hati yang keras lagi. Karena hidupnya sudah diubahkan oleh Tuhan. Orang yang mengalami perubahan dalam Tuhan, saya mau katakan seperti ini Bapak Ibu. Tidak akan anak pernah berkata seperti ini. Ya saya itu orangnya kayak gini. Saya kalau mau marah ya kayak gini. Saya mau katakan Bapak Ibu, orang yang sudah mengalami perubahan di dalam Tuhan, ketika dia menghadapi masalah, ketika dia benar-benar apa yang diucapkan dalam mulutnya, itu tidak akan keluar seperti itu. Saya kalau marah seperti ini, berarti ada yang perlu kita tanyakan dalam hidup kita. Artinya belum ada perubahan di dalam hidup kita. Artinya perubahan karakter itu belum terjadi dalam kehidupan kita. Kalau engkau sudah berkata, oh Tuhan sudah mengubah kehidupan saya. Tuhan sudah mengubah karakter saya. Kita tidak akan ngomong lagi, ya kalau saya marah ya emang saya gini. Itu tidak akan keluar dari mulut kita. Perubahan itu akan jelas sekali Bapak Ibu. Saya mau katakan Bapak Ibu sore hari ini, ibadahmu yang kita lakukan setiap hari itu akan nyata keluar dalam kehidupan kita. Tanpa kita ngomong, wah saya itu ibadah sehari bisa 2 kali, pagi dan sore. Mungkin sama Yu 3 kali. Bukan karena itu Bapak Ibu yang diukurnya, tidak. Tapi ketika engkau sungguh-sungguh, ibadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tanpa kita bicara, saya ibadah sekian-sekian. Itu sudah nyata Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Karena apa? Firman yang kita serap, firman yang kita dengar, persekutuan kita dengan Tuhan, itu yang akan terus mengubah karakter kita. Kemudian Bapak Ibu, berikutnya, ada 2 kebenaran yang akan kita terima hari ini. Yang pertama, hidup sehari-hari adalah bukti dari ibadah. Yang pertama adalah ibadah yang benar pasti menghasilkan perubahan. Yang setuju katakan amin. Orang yang berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah yang ada, karakternya pasti berbeda. Atau akan pasti mengalami perubahan. Karena apa? Ketika engkau ketemu dengan Tuhan Yesus, saya katakan tadi engkau beribadah dengan sungguh-sungguh. Saya yakin Bapak Ibu, perubahan itu pasti ada.
Buah roh itu akan nyata dalam kehidupan kita. Di sini saya tuliskan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saya dulu orangnya, yang pernah saya sampaikan di tempat ini, kalau marah Bapak Ibu dulu, kalau waktu masih sekolah berantem ya berantem. Tapi sekarang ketika saya mengalami perubahan dalam kehidupan saya ngerti, oh apa yang saya lakukan itu salah. Oh seperti ini salah ya. Mungkin yang mungkin gak kelihatan Bapak Ibu. Kalau zaman dulu kita ngomong makan mie ayam ya Bapak Ibu, makan gorengan, makan 5 ngakuni 3. Kayak simpel kan? Gitu. Gorengan 2 gak kelihatan. Tapi itu karakter loh Bapak Ibu, karakter yang gak baik. Itu. Saya di tempat ini saya pernah ngomong, saya diajarin hitungan cap jikia. Ngerti saya Bapak Ibu. Wah ngerti itu. Wah hari ini. Wah hitung-hitungan nomornya berapa yang hari ini keluar. Itu terjadi Bapak Ibu. Tapi saya ngerti ketika Tuhan dalam hidupan saya. Tuhan ubahkan semua Bapak Ibu. Saya orang enggak sabar. Kadang saya enggak sabar. Kok merungsung. Wah gitu. Tapi di sini saya diajarin sama Tuhan ketika saya benar-benar ngerti siapa Tuhan itu dalam kehidupan saya. Jadi pikiran kita ini akan menjadi lebih jernih ya Bapak Ibu ya. Sini ini akan lebih jernih. Karena apa? Pikiran kita ini bukan pikiran kita lagi, tapi pikirannya Kristus. Semuanya selalu tertuju kepada Tuhan. Semuanya yang kita pikirkan berasal dari Kristus. Kalau kita mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, yang kedua, itu mempengaruhi integritas kita atau etos kerja kita. Artinya Bapak Ibu ketika engkau mengalami perubahan dalam kehidupanmu, dampak yang keluar dalam hidupanmu adalah engkau tidak akan lagi berkata bahwa ya wes aku kerja ya mau ngene-ngene tok, aku kerja ya cukup begini saja. Engkau menjadi orang yang mungkin tidak jujur ya. Atau mungkin engkau merasa diberi tanggung jawab, tugas tanggung jawab, ya wes tak kerjakan asal-asal. Enggak Bapak Ibu. Tetapi dampaknya adalah ketika engkau mengalami Tuhan dalam kehidupanmu, ketika engkau sungguh-sungguh dalam kehidupanmu, saya yakin dan percaya ibadah kita ini akan menjadi dampak yang luar biasa bagi kita. Karena kita nanti ketika kita mengalami itu, kita akan menjadi orang yang dipercaya dengan hal-hal yang besar. Kau enggak perlu orang lain lihat, wah aku kok naik kerja tak dilihat orang. Enggak Bapak Ibu. Biar pas bosku lihat, enggak perlu Bapak Ibu. Saya punya prinsip, Tuhan yang lihat. Saya hanya berprinsip, apa yang saya kerjakan, Tuhan saya yang lihat. Itu yang selalu saya tetapkan dalam diri saya. Maka di sini saya tuliskan di ayat yang bagian 2, yaitu Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti Tuhan dan bukan untuk manusia. Ibadah yang benar akan mengubah motivasi Bapak Ibu dalam bekerja. Bukan karena hanya gaji, bukan hanya karena atasan, tetapi engkau ngerti bahwa ibadah yang benar itu tidak hanya sampai di mimbar, bukan hanya sampai di gereja saja, tetapi dalam pekerjaanmu itulah juga ibadahmu. Engkau harus bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bekerjalah dengan serius, tunjukkan kualitasmu dalam bekerja. Kalau engkau diberi tanggung jawab, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan itu akan Bapak Ibu nikmati hasilnya. Baik dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Yang ketiga,
mempengaruhi relasi sesama, sosial kita. Ibadah kita dengan Tuhan vertikal harusnya berbuah secara horizontal. Ketika kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, ketika kita beribadah kepada Tuhan, harus berbuah horizontal kepada sesama. Kalau kita dengar di tempat ini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Tetapi kalau engkau masih musuhan dengan tetanggamu, berarti ada yang salah. Tuhan ngomong, kasihlah Tuhan juga harus kasih sesamamu. Kemarin saya sempat ngobrol dengan salah satu ibu di tempat ini. Salah satu jemaat kita. Dia cerita, wah ini PJ Lisa. Dibuat status nama saya, ya. Nama saya dibuat status ngomong bla 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 bla. Saya di gini. Saya bilang, terus Cik, ini permasalahannya di mana? Wah, saya nggak terima, kayak gitu. Saya nggak terima. Ini nama saya disebut gini. Saya bilang, apa yang sudah keluar tidak akan bisa kita tarik lagi. Saya bilang, bagian ibu adalah satu, ampuni dia. Wah itu sulit. Saya tahu sulit, saya bilang. Tapi kita tahu di bulan ini diajarkan tentang bagaimana ibadah kita harus berkenan kepada Tuhan. Bukan hanya bicara kita di tengah-tengah kita duduk di kursi kita masing-masing dalam gedung ini. Tapi Bapak Ibu, ibadah kita ini juga kepada sesama kita. Saya bilang ampuni, urusannya dia dengan Tuhan. Kalau dia mau berbuat seperti itu buat engkau, cukup ampuni dia. Cukup engkau baik dengan dia. Lihat nanti perubahan dalam kehidupannya. Saya dengan Pak Albert, kami selalu untuk punya komitmen sebagai orang tua. Anak kami kadang pertandingan di sini. Kami selalu bertanya, kalau dia masuk final, kami bersepakat harus hadir. Karena saya tidak mau Bapak Ibu, anak saya berpikir seperti ini sama saya. Mama punya waktu buat jemaat, mama pulangnya malam-malam, masa buat saya tidak ada waktu. Saya tidak mau Bapak Ibu. Saya punya hubungan dengan anak saya. Kalau di dalam keluarga saya tidak bisa memberikan apa yang membuat anak saya senang. Saya justru mempertanyakan ibadah saya dengan Tuhan. Karena keluarga itu juga penting Bapak Ibu. Walaupun kadang saya harus istilahnya model waktu ya Bapak Ibu. Mengatur waktu ini harus begini. Tapi saya tahu kalau saya tidak mempunyai ibadah yang berkenan kepada Tuhan, pasti saya akan lakukan buat anak saya. Terserah urusanmu. Saya tidak mau Bapak Ibu. Justru saya mau lakukan hubungan saya dengan Tuhan baik. Maka saya dengan anak saya harus bangun hubungan yang baik. Jangan sampai kita keliru Bapak Ibu. Karena kita ini ya dampaknya tidak hanya di lingkungan gereja. Keluarga ini loh Bapak Ibu, paling dekat adalah keluarga kita. Anak-anak kita. Ya. Anak-anak kita. Kita sering ngomong, wah kamu itu loh. Goblok kamu itu. Maaf ya Bapak Ibu, dia akan lihat apa yang kita katakan. Dia akan lihat apa yang kita katakan. Dia akan mempertanyakan. Lah, piye ibadah kaya ngono kok omongane masih seperti itu. Suratan terbuka Bapak Ibu. Hati-hati dengan hal itu. Yang keempat, mempengaruhi cara kita mengelola masalah. Ketika kita menghadapi masalah, ibadah yang benar yang sudah kita lakukan itu akan mempengaruhi dampak cara kita menghadapi masalah.
Tidak lagi dengan aduh Tuhan, masalah lagi. Cukup Tuhan, masalah lagi. Ngeluh. Ora iso apa-apa. Tuhan, abot. Pasrah, aku menyerah. Tapi ketika engkau betul-betul apa yang kita lakukan ini akan seperti ibadah kita kepada Tuhan, itu akan mempengaruhi cara kita untuk menghadapi masalah. Ketika masalah itu hadir dalam hidupan kita, kita akan berkata, yes Tuhan, masalah ini membuat saya akan dewasa. Yes Tuhan, masalah ini membuat dewasa rohaniku, membuat aku kuat, membuat aku akan melihat Tuhanku yang besar. Ubah cara pandang kita Bapak Ibu. Sesuatu yang besar di sana, Goliat yang besar, tapi perlu kita ingat ada Tuhan yang besar di belakang kita. Yang kelima, mempengaruhi prioritas dalam hidup kita atau value yang ada. Itu akan mempengaruhi prioritas kita dalam ibadah. Di tempat ini dengan jelas sekali dikatakan bahwa menjadikan Tuhan atau menempatkan Tuhan menjadi prioritas yang pertama dalam hidupan kita. Kita enggak akan alasan lagi, kose aku nyumbang kose aku jalan-jalan Enggak Bapak Ibu. Engkau ngerti setiap hari Minggu engkau akan memprioritaskan Tuhan dulu dalam kehidupanmu. Karena apa? Sudah ngerti dampaknya apa ibadah yang benar-benar kepada Tuhan. Dikatakan di Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya Bapak Ibu, semua. Tidak ada kata, oh hanya kesehatan, oh hanya kekayaan. Tidak. Semua apa yang Bapak Ibu inginkan, Tuhan akan tambahkan dalam kehidupanmu. Satu hal yang kita lakukan, prioritaskan siapa? Yaitu Yesus yang menjadi utama dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, poin yang berikutnya yaitu suratan terbuka. Orang lain dapat membaca Kristus melalui sikap, karakter, dan perbuatan Anda. Bapak Ibu di sini dengan jelas sekali. Kita ini adalah suratan terbuka. Kita ini adalah suratan Kristus yang Tuhan tulis sendiri dengan roh. Bukan dengan tinta yang saya katakan tadi. Nah Bapak Ibu ketika kita ini suratan terbuka. Ketika ada label di hidup kita. Saya suratan terbuka. Otomatis orang ini akan lihat kita Bapak Ibu. Yang dilihat enggak apa ya namanya ya. Bukan tulisan, wah di sini suratan terbuka. Anaknya Tuhan Yesus. Enggak Bapak Ibu. Tetapi orang yang lihat adalah sikap, karakter dan perbuatan kita. Tadi kan saya katakan, ketika engkau menghadapi masalah, berbeda. Tunjukkan kalau engkau adalah suratan Kristus. Enggak ngeluh. Tuhan saya bisa menyelesaikan masalah. Enggak mudah marah-marah. Enggak mudah emosi. Ada tetangga lewat. Monggo Bu. Saya tinggal di desa Bapak Ibu Tingkir sana. Wah kalau dari ujung sampai ujung. Enggak ketemu. Monggo Bu. Monggo Bu. Capek ya kadang Bapak, monggo Bu. Tapi saya lihat, saya tinggal di daerah sosial, desa. Saya harus ikut, harus menjadi suratan terbuka. Karena satu lingkungan itu kenal, satu RT, satu RW, kenal semua Bapak Ibu. Monggo. Itu simpel loh Bapak Ibu. Tetapi kadang kita lupa melakukannya. Ya toh, toko-toko gak nyapa. Di Matius 5 ayat yang ke-13 dikatakan, kamu adalah garam dunia.
Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi Bapak Ibu kita tidak perlu ngomong, aku suratan terbuka. Tidak perlu Bapak Ibu. Mereka sudah lihat dari perbuatan kita. Kalau engkau menjadi garam, ya udah, kau harus memberi rasa buat mereka. Tunjukkan dengan sikapmu dan karaktermu dan perbuatan kita. Kalau engkau menjadi terang, jadilah terang di tengah-tengah mereka. Di tahun ini adalah tahun ketiga, kami membuat Natalan Bapak Ibu di tengah-tengah lingkungan saya. Saya lupa Pak, kasih foto ini. Tahun ketiga Bapak Ibu. Dan kalau orang melihat daerah tempat saya, daerah Cengek ya, daerah Cengek, itu Bapak Ibu, kalau kekristenan itu bisa dihitung dengan jari. Tapi yang kami lakukan hanya simpel Bapak Ibu. Ketika kami Natalan, kemudian kami mengundang warga untuk makan saja. Tidak usah ngapa-ngapain, makan aja. Kami undang, pakai undangan. Nih. Datang untuk berfellowship, makan bersama. Sudah Bapak Ibu. Tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Dan mereka berucap, wong Kristen ki beda. Kami tidak ngomong, wah orang Kristen ini orang Kristen. Tidak Bapak Ibu. Kami orang Kristen di sana, di lingkungan saya. Pernah betul-betul ada satu kejadian. Membuat kami. Ketika, saya ceritakan sedikit. Ketika akan 17-an, tirakatan, ya, kami orang Kristen berinisiatif. Wah, ceritanya ini berinisiatif. Kami mau nyanyi Bapak Ibu. Kami ucapkan berkat bagi Indonesia. Lagi latihan Bapak Ibu, ada salah satu tetangga sebelah kanan saya, ya, sebelah kanan saya itu tiba-tiba datang. Kami lagi latihan. Bapak, berhenti nih, kayak begini-begini, tidak sesuai, tidak boleh. Ada teman kami satu komsel berkata seperti ini. Pak, dah jenengan tidak usah ngomong apa-apa, berhenti di situ pembicaraannya karena kami tahu yang Bapak ucapkan, yang Bapak mau bicarakan adalah hal receh bagi kami. Klekep Bapak Ibu. Dia ngomong lagi. Kami udah. Kemudian hari itu kami semua bingung nih. Ini gimana? Udah enggak usah nanya enggak apa-apa. Kemudian kami tuh di WA dengan ketua panitianya. Pak Albert, Pak ini. Jangan gak datang ya, harus datang ya. Kami minta maaf ya, dari warga kami minta maaf. Tapi Bapak Ibu, kadang kita jengkel ya, digitukan ya. Tapi hari itu kami mengambil keputusan, kita tetap berangkat. Akhirnya kami semua tetap berangkat Bapak Ibu. Kami berangkat, kami tidak jadi nyanyi walaupun tidak jadi nyanyi, tapi kami tetap berangkat ya. Kami berangkat, kami mau tunjukkan, kami bukan orang-orang yang sakit hati. Kami mau tunjukkan, kami bukan orang-orang yang mendem. Tidak mau, kita tunjukkan, kita adalah saksi Kristus. Kita tunjukkan siapa Tuhan kita. Wah, itu. Dari situ Bapak Ibu, kalau kita tiap Natalan, mereka menunggu acara kami. Kemudian, Pak Albert, Pak ini, Bapak seluruh panitia dari umat Kristiani. Jangan lupa ya, tahun depan harus diadakan lagi, harus lebih besar lagi. Kami kaget Bapak Ibu. Yang ngomong adalah orang-orang yang berjilbab. Kami tidak ngomong apa-apa Bapak Ibu, kami hanya ngundang. Uangnya dari mana? Kami urunan. Beli makan, siapkan makan buat mereka. Kita tidak perlu ngomong, kita ini suratan Kristus, aku anak Tuhan loh. Tidak usah Bapak. Tunjukkan dengan karaktermu, tunjukkan dengan perbuatanmu. Mereka akan melihat, mereka bukan orang buta Bapak Ibu. Karena mereka itu orang-orang yang butuh bukti sebenarnya. Tapi tunjukkan siapa Tuhanmu melalui kehidupan kita. Saya kan sore hari ini memberikan contoh buat kita semua. Next. Ya. Bagi para orang-orang yang suka basket akan tahu siapa dia.
Ini adalah Stephen Curry. Stephen Curry ini seorang pembasket profesional dari Amerika. Dan saat ini dia masih bermain di Golden State Warriors. Dikenal sebagai penembak shooter. Ya. Dikenal penembak terbaik dalam sejarah basket di luar di lapangan. Dia adalah penembak jitu, istilahnya penembak jitu. Dari kalau Bapak Ibu nanti lihat di YouTube mencari siapakah Stephen Curry, di situ akan lihat, Bapak Ibu lihat dari setengah lapangan mundur saja dia akan masuk, bisa bola basket itu akan masuk. Nah, ada hal yang menarik Bapak Ibu. Di luar lapangannya dia adalah seorang Kristen, anak Tuhan yang sangat vokal tentang imannya. Dia adalah seorang pembasket yang hebat, ya saya katakan orang hebat. Next. Karena apa? Dengan semua prestasinya, pencapaian di NBA, ya, 4 kali juara NBA bersama Golden State Warriors dari 2015, 2017, 2018, 2022. 2 kali juara NBA MVP, Most Valuable Player di tahun 2015, 2016. Kemudian di tahun 2016 seluruh dari NBA itu bilang kepada dia bahwa dengan suara bulat secara aklamasi dinyatakan bahwa Stephen Curry adalah MVP. Artinya dia itu adalah tidak ada duanya, hanya satu-satunya shooter terbaik di dunia. Itu sudah diakui loh Bapak Ibu. Kemudian, tapi ketika dia lagi diwawancara, dia tidak sombong Bapak Ibu. Dia nunjukin karakternya. Dia ngomong, I'm just servant of the most high God. Saya ini hanyalah hamba Tuhan. Jadi kita akan bisa melihat dari sini. Ketika dia diwawancara, dari apa yang dia ucapkan, kita bisa melihat karakternya dia. Dia bukan berkata, wah saya Stephen Curry, saya orang hebat, saya shooter terbaik dunia. Enggak, dia enggak ngomong. Dia hanya bilang, saya ini siapa? Saya ini hanya hambanya Tuhan. Saya itu hambanya Allah. Kemudian NBA Finalist MVP 2002. Terus dia konsisten dalam 1 dekade. Kemudian rekor dunia adalah the greatest shooter. Pencetak 3 point terbanyak sepanjang masa. Dan saya mencoba mencari berapa sih rekornya dia. Dia sudah melakukan tembakan sebanyak 4.883. Kalau kita kalikan 3 poin itu sudah 14.649 poin. Dan itu ditulis oleh dunia Bapak Ibu. Dia seorang shooter terbaik. Dan prestasi berikutnya adalah dia adalah penentu kemenangan Amerika di Olimpiade Paris 2024 untuk melawan negara Perancis. Kemudian 2 kali menjadi juara dunia FIBA. Nah, ini adalah dari prestasi seorang Stephen Curry. Nah, hal yang menarik yang sore hari ini mau saya sampaikan adalah Stephen Curry tidak hanya dia memakai lapangannya sebagai mimbarnya. Tapi ada hal yang saya pelajari dalam Stephen Curry yaitu, next, faktanya adalah Stephen Curry beserta istrinya Ayesha Curry, mereka mendirikan yayasan di daerah Auckland bersama istrinya. Dan yayasan itu bernama Eat, Learn, Plan Foundation. Kenapa harus di kota Auckland Bapak Ibu? Kan bisa di mana dia, sedangkan dia tidak lahir di kota Auckland. Tetapi yang menarik hatinya, menarik buat dia adalah satu. Kota Auckland adalah kota yang sangat multikular. Artinya Bapak Ibu di situ itu banyak sekali ragam etnis. Ada dari Asia, dari Afrika yang paling banyak dan Amerika. Yang kedua, yaitu kesenjangan ekonomi yang tajam. Karena di daerah Auckland itu terbagi menjadi 2, sini pemukiman orang kaya, yang sini pemukimannya orang miskin. Terjadi kesenjangan, kemudian
dari orang-orang yang ada di daerah miskin ini pendapatannya sangat rendah. Terjadilah kesenjangan ekonomi. Yang kemudian yang ketiga, masalah ketahanan pangan. Di sana di daerah Auckland yang ditempati oleh foundation ini, sulit didapati makanan yang sehat. Sehingga didapati apa? Banyak anak-anak yang sakit karena mereka hanya makan junk food, tidak mendapatkan sayur, tidak mendapatkan buah. Yang keempat, tantangan dalam pendidikan dan keamanan. Di daerah Auckland, untuk kriminalitasnya sangat tinggi. Kualitas sekolahnya di bawah atau rendah sekali. Kemudian di sana anak-anak tidak mempunyai lapangan atau tempat untuk bermain. Jadi di sana hanya ditutupi dengan perkelahian, ditutupi dengan kriminal. Tidak ada hal yang menyenangkan bagi anak-anak. Tetapi Stephen Curry memilih kota Auckland untuk dia menjadi terang dan dunia. Next. Eat, learn, and play. Eat menjamin apa Bapak Ibu? Menjamin anak-anak yang ada di Auckland itu mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi. Mereka bisa bergerak aktif dan memberantas kelaparan yang parah untuk anak-anak sekolah. Yang kedua, learn. Meningkatkan kemampuan untuk baca Bapak Ibu. Mereka anak-anak yang sudah di Auckland ini yang sudah sekian lama. Mereka orang yang belum bisa baca tulis. Karena apa? Banyak sekali kriminalitas. Pendidikan yang tidak mereka terima itu tidak bagus Bapak Ibu. Kemudian yaitu play. Membangun tempat bermain yang paling aman untuk menyediakan sarana olahraga. Lihat Bapak Ibu yang dikerjakan oleh Stephen Curry. Dalam 1 tahun dia mengeluarkan 1,4 triliun rupiah. Karena dia setiap tahunnya dia memberi makan 150.000 pemuda. Dia membuat bimbel ada 10.000 tempat dan siswa. Buku, dia membagikan alat-alat tulis sebanyak 500.000. Kemudian ada paket makanan. Jadi makanan yang bergizi itu dia bagikan lewat truk-truk yang ada. Kemudian dia bagikan ke anak-anak dan itu 25 juta yang dia bagikan. Bapak Ibu mungkin kita berkata, wah saya tidak seperti Stephen Curry. Saya tidak punya uang. Saya tidak bisa bagi apa-apa dalam hidupan saya. Saya mau katakan seperti ini Bapak Ibu. Waktu hari, saya lupa. Rabu. Kami outreach, saya bersama Kak Asta, dengan Pak Albert, dengan Kak Aci. Tidak tahu hari itu, Kak Asta itu bawa es teh ya Kak Asta ya. Kita bawa es teh, mikirnya buat kita yang minum Bapak Ibu. Tapi karena hujan, waduh hujan ini kita minum es teh. Saya bilang ke Asta maaf ya saya enggak minum es, saya bilang gitu. Oke kita bawa saja. Kemudian hari itu Bapak Ibu kami jalan. Oke jalan di Pancasila. Ya kami jalan ke Pancasila. Saya dengan Aci tiba-tiba, Kak Aci kasih tuh es teh itu buat Bapak itu. Saya bilang kami bawa es teh. Es teh cuma berapa tuh Bapak Ibu? 2.500 toh. Bukan 1,4 triliun, betul? Kalau Stephen Curry mengeluarkan 1,4 triliun, saya keluarkan 2.500. Kasih Kak Cik. Dari situ kami bisa berbagi hidup. Kami ngobrol Bapak Ibu. Kami ngobrol, bla 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 bla. Terakhir saya ngomong, Pak, saya mau kasih berkat buat Bapak. Oh ya, saya senang, saya terima berkatnya. Tapi berkatnya bukan uang loh Pak, saya bilang. Lah berkatnya apa? Saya orang Kristen, saya mau bagi berkat doa buat Bapak Ibu. Wah saya mau, boleh doain saya. Kemudian saya doain. Ada Kak Aci enggak ada. Kami doain Bapak ini. Bla bla bla, Bapak sehat. Dia bilang amin. Bapak putunya sehat, amin. Bapak diberkati, amin. Bapak Ibu, enggak perlu kita mengeluarkan uang 1,4 triliun.
Kita cukup datang kepada mereka, doain. Datang kepada mereka, mereka butuh Bapak Ibu. Jadilah suratan terbuka dengan hal yang simpel Bapak Ibu. Jangan dibuat ribet ya, jangan dibuat ribet. Tapi buatlah dengan hal yang simpel. Kemudian kami pergi lagi ke kampus. Kami ketemu lagi, ada seorang anak. Kalau di sini seumuran siapa ya? Masih kecil Bapak Ibu. Dia anak putus sekolah. Lalu SD aja enggak lulus. Dia tawarin makanan ke kita. Dia ngobrol begini. Wah, saya itu sedang berjuang. Saya itu punya ide makanan ini untuk saya kerja, untuk saya nanti sekolah, saya kuliah, saya membahagiakan orang tua saya. Oke, ngobrol dengan Kak Asta. Wah, Kak Asta minta nomor HP-nya. Yes, Kak Asta. Yes, saya senang. Yes. Dari apa? Es teh tadi Bapak Ibu. Es teh masih sisa. Kasih ke mereka, kasih ke dia. Kemudian kami doain. Apa yang saya ucapkan? Dia ngomong, amin. Yes, amin. Selesai doakan. Saya dipanggil tante. Ya tante, saya percaya yang tante ucapin. Amin terjadi buat hidupmu. Saya bilang. Simpel Bapak Ibu. Dari apa yang kita ucapkan, tindakan kita ini adalah suratan terbuka. Next Bapak Ibu, ini yang bagian yang terakhir yang saya akan sampaikan. Stephen Curry berkata, try to use, ya Bapak Ibu bisa baca ya. Try use opportunity, witness and be a witness for Christ. When I step on the floor, people should know who I respect, who I believe in. Artinya dalam setiap pertandingan yang ada adalah kesempatan saya untuk bersaksi. Bersaksi tentang Yesus, ketika saya memasuki lapangan semua harus tahu siapa dengan siapa berdiri. Dan itu mewakili siapa yang saya percayai. Simpel Bapak Ibu. Stephen Curry main, bla 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 bla. Tapi setiap dia main, dia selalu nunjuk ke atas. Karena dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Ketika dia sedang nunjuk ke atas, dia sedang menunjukkan Allahnya. Kemudian ada Stephen Curry berkata, next. Saya tahu dari mana bakat saya berasal. Dia sedang menunjukkan Tuhannya Stephen Curry, Yesus, ya, menunjukkan saya tahu saya berasal dari mana. Saya bukan orang yang akan mengetuk pintu Anda, bukan datang tuk. Ini loh saya suratan terbuka, kamu harus begini-begini. Enggak Bapak Ibu. Tapi yang dia lakukan adalah Tetapi Anda hanya perlu tahu siapa yang saya imani dan bagaimana cara hidup saya. Stephen Curry tidak berkata saya orang Kristen. Tidak. Stephen Curry hanya berkata orang hanya perlu tahu apa yang saya imani dan bagaimana dari cara saya hidup. Dari situ saja kehidupan seorang Stephen Curry menjadi suratan yang terbuka. Begitu pula dengan hidup kita. Kita tidak perlu ngomong, saya orang Kristen. Tidak perlu Bapak Ibu. Cukup kita berkata, ini loh yang saya imani. Doakan mereka dengan kasih Yesus. Dan melihat cara hidup kita. Cara mereka melihat karakter yang merubah, yang sudah berubah dalam kehidupan kita. Kristus itu akan nyata Bapak Ibu. Yang terakhir, foto yang terakhir. Lanjut. Next. Terakhir. Ya. Ini yang ada anak yang saya sedang doakan, itu adalah anak yang putus sekolah. Kemudian yang sebelah, sebelah sana, itu bapak itu kena kanker. Ya, bapak itu kena kanker, kita doain bapak ibu. Ini yang di Karanggede, kita doain beliau. Waktu pertama kali didoakan oleh Pak Yok dengan Pak D. Dan setelah itu kami pulang dari sana, Pak Naryo ada di sini menyampaikan buat beliau. Wajahnya sudah beda.
bisa makan. Padahal sebelumnya tidak bisa makan. Kami tidak ngomong kami orang Kristen, tidak. Kami hanya apa? Datang, doain. Kemudian ini istrinya Bapak Ibu. Ini istrinya. Istrinya ini tukang pijet. Kemarin waktu kami ke sana ngobrol, Pak Naryo dapat informasi. Si ibu ini kalau pijet cerita kemana-mana. Misal dipijet ke daerah sana, dia bilang, bapakku iki, bojoku iki saiki wis iso maem. Sudah bisa makan, pada kemarin tuh ndak bisa makan. Sekarang sudah bisa duduk. Didoain Pak Pendeta, tapi pakai nama Tuhan Yesus. Ini muslim Bapak Ibu, ini muslim. Kemudian ini anaknya, ini sedang hamil 7 bulan kami doakan. Dan yang baju merah ini adalah seorang yang sangat berpengaruh di Karanggede. Beliau kena stroke dan kami doakan. Kami hanya tidak bawa diri kami hanya bawa nama Yesus untuk mereka kenal lewat kehidupan kami. Sesuatu yang simpel Bapak Ibu, tergantung Bapak Ibu mau ndak jadi suratan terbuka. Simpel Bapak Ibu. Mulailah dari hal yang sederhana. Bawa nama Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin Mbak Nur ini kan pelanggannya banyak nih. Wah, saatnya untuk bicara tentang Kristus. Wah, sesuatu yang simpel dalam kehidupan. Pertemanankah apakah? Lakukan Bapak Ibu. Jadilah suratan terbuka yang membawa nama Tuhan. Biar nama Tuhan yang dimuliakan dari atas segala-galanya. Amin. Amin. Saya jemput Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian yang terakhir. Ku mau sepertimu Yesus.